قيم أخلاق تربية بر إحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Miracles of Quran. Di channel ini, kami akan kembali membagikan pengetahuan seputar ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Belajar ulumul Quran, bab 10, Amsal Al-Quran. Definisi Amsal Al-Quran. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari misal dan masal, yang berarti serupa atau sama. Dapat juga berarti contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Pengertian amsal secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Manna Al-Qatan, amsal ialah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua hal yang indrawi atas yang lain, dengan menganggap yang satu sebagai yang lain. Menurut Asyuyuti, dalam Al-Itqan, amsal ialah mendeskripsikan makna yang abstrak dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di dalam hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang tampak, yang gaib dengan yang hadir. Jenis amsal Al-Quran. 1. Amsal musaharoh. Maksudnya, sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz mathal atau dengan sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Amsal seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa di antaranya. Allah menyebutkan dua masal air dan api untuk menggambarkan yang hak dan yang batil. Pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17, yang artinya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. 2. Amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam redaksinya singkat dan padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contoh, ayat-ayat yang senada dengan suatu ungkapan, sebaik-baiknya perkara adalah yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang, yaitu 1. Firman Allah tentang sapi betina. Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. 2. Firman Allah tentang nafkah. Dan mereka apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu seimbang. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. 3. Firman Allah mengenai sholat. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. B. Ayat yang senada dengan ungkapan orang yang mendengar itu tidak sama dengan yang menyaksikan sendiri. Misalnya, firman Allah tentang Ibrahim. Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. C. Ayat yang senada dengan ungkapan, seperti yang telah kamu lakukan, maka seperti itu kamu akan dibalas. D. Ayat yang senada dengan ungkapan, orang mukmin tidak akan masuk dua kali lubang yang sama. 3. Amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai masal. Seperti pada Quran Surat Yusuf ayat 51, yang artinya, sekarang ini jelaskan kebenaran itu. 2. Tidak ada yang akan bisa menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah. Quran Surat An-Najm ayat 58. 3. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 41. Unsur-unsur amsal Al-Quran. Adapun unsur-unsurnya menurut Balaghah adalah sebagai berikut. 1. Harus ada musyabbah, yang diserupakan, yaitu sesuatu yang akan diserupakan atau diumpamakan. 2. Harus ada musyabbah bih, asal penyerupaan, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk menyerupakan.
3. Harus ada wajhu asyabah, segi persamaan, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang diserupakan tersebut. 4. Harus ada adat at-tashbih, kata yang digunakan untuk menyerupakan, misalnya huruf kaf. Demikian, cukup sampai di sini penjelasan kita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai ulumul Quran. Silakan tinggalkan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. أخلاق تربية بر إحسان